call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. Can I call you Rose? 'Cause your fragrance takes over the room. Darling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 5A mata kuliah Desa dan Kota dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rahma Faradita Suyatno SPMSI ingin membuat video wawancara kepada kantor Kecamatan Ciputat Timur mengenai beberapa isu yang sudah kami tentukan. Setelah itu perkenalkan, nama saya Nakisha Zawasafila dengan 3 NIM akhir 138. Perkenalkan, nama saya Aisyah Mutira Putri dengan NIM akhir 071. Perkenalkan, saya Naira Muna dengan NIM akhir 139. Nama saya Kanaya Rianjani dengan 3 NIM akhir 133. Nama saya Yuanita Dia Apriliana dengan NIM akhir 070. Perkenalkan, nama saya Fiini Hazami dengan NIM akhir 075. Selamat menonton. Kecamatan Ciputat Timur merupakan salah satu dari 7 kecamatan di Kota Tangerang Selatan dengan luas wilayah sekitar 10,7 km persegi dan jumlah penduduk lebih dari 200.000 jiwa. Kecamatan ini memiliki 6 kelurahan yaitu Pondok Ranji, Rempoa, Rengas, Cempaka Putih, Pisangan, dan juga Pondok Jagung Timur. Nah, secara geografis, wilayah ini berbatasan langsung dengan DKI Jakarta di bagian timur, tepatnya di sepanjang Kali Pesanggerahan. Posisi ini membuat Ciputat Timur berperan sebagai kawasan penyangga ibu kota dengan dinamika sosial ekonomi yang sangat kompleks, mulai dari urbanisasi, mobilisasi penduduk, hingga tekanan terhadap infrastruktur dasar. Sebelumnya, perkenalkan Bapak, kami dari jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Hidayatullah Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini kami berkesempatan untuk mewawancarai Bapak Yusron selaku pegawai kantor Kecamatan Ciputat Timur di bidang perencanaan pembangunan terkait dengan berbagai permasalahan dan kebijakan pembangunan yang telah dilakukan di wilayah Ciputat Timur ini. Nah, melalui wawancara ini, kami ingin menggali lebih dalam tentang kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh Kecamatan Ciputat Timur, serta bagaimana program-program kecamatan yang dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik, Bapak Yusron, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mungkin kita mulai dari gambar umum dulu ya, Pak. Yang pertama itu, menurut Bapak, secara umum apa saja permasalahan utama yang sedang dihadapi Kecamatan Ciputat Timur saat ini, baik di bidang pembangunan, pelayanan publik, maupun sosial ekonomi masyarakat? Untuk di bidang pembangunan, kita Kecamatan Ciputat Timur selalu mengontrol pembangunan yang ada di wilayah untuk perbaikan-perbaikan yang berguna buat masyarakat seperti jalan, seperti bangunan gedung sekolahan, infrastruktur pemerintah, semua kita selalu evaluasi dari kecamatan untuk dilaporkan ke dinas untuk perbaikannya. Dan kalau misalnya memang ada hambatan hanya mungkin di komunikasi aja ya, untuk antar dinas, karena memang kecamatan itu bukannya OPD teknis, karena kita nanti hanya yang untuk mengusulkan pembangunannya dari kecamatan. Oh ya, baik, berarti kecamatan itu hanya mengusulkan permasalahan dari masyarakat aja ya, Pak? Ya, permasalahan dari masyarakat seperti misalnya rumusan musrembang yang setiap tahun sekali kita bicarakan melalui forum musrembang kelurahan, yang hadir pun di situ tokoh-tokoh ulama, tokoh pemuda, RT RW dan sebagainya gitu kan. Jadi hanya untuk menampung aspirasi masyarakat yang dibawa, misalnya ada kerusuhan apa atau apa yang harus diusulkan melalui kelurahan, nanti kelurahan dimusrembangkan ke kecamatan lalu diusulkan ke PD masing-masing. Baik. Selanjutnya, dalam pelaksanaan program pembangunan, posisi kecamatan ini lebih banyak berperan sebagai pelaksana, penghubung, atau pengawas program dari dinas. Bisa dijelaskan, Pak, bagaimana alur koordinasi dengan dinas-dinas terkait? Kalau untuk kecamatan sebagai penghubung atau pengawas program juga. Jadi kita misalnya ada laporan masyarakat yang misalnya gitu ya, misalnya ada jalan yang rusak atau apa, atau
ada fasilitas pemerintah yang rusak seperti posyandu, diusulkan ke kita melalui Musrembang, lalu kita mengajukan ke dinas terkait untuk diolah di situ, dan kita pengawasan pun kita selalu pengawasan bangunan ini sudah betul atau belum, seperti itu. Dari segi pelaksanaannya itu dari Camat itu bekerja sama dengan apa ya Pak? Kalau untuk pelaksanakan dari dinas terkait, jadi kita hanya usulan. Nanti usulan kita setuju atau tidak, lalu kita pengawasan di situ juga bangunan ini sudah sampai mana gitu, karena kan nanti ada koordinasi juga ke dinas terkait. Mungkin selanjutnya dalam kasus ketika masyarakat sudah melapor, nah namun penanggulangannya itu pasti kan membutuhkan waktu yang lama dari dinas terkait. Nah, gimana sih langkah yang biasanya dilakukan oleh kecamatan untuk menjaga kepercayaan masyarakat agar mereka itu tetap merasa aspirasinya itu didengar? Kita selalu menginformasikan kapan pembangunan ini dilaksanakan, terus selalu koordinasi dengan masyarakat bawah RT RW untuk menjelaskan kepada masyarakat kalau pembangunan ini memang tidak langsung bisa diproses kan, karena melalui tahap melalui dinas, karena kecamatan bukan yang membangun gitu, seperti itu. Hanya menampung ya, masyarakat kita langsung ke usulin sampaikan ke dinas terkaitnya, seperti itu. Selanjutnya, menurut Bapak, apakah ada jenis permasalahan yang sering berulang setiap tahun seperti banjir, sampah, atau penerangan jalan yang sulit diselesaikan karena keterbatasan kewenangan tingkat kecamatan, Pak? Ya, memang ada setiap tahunnya seperti banjir gitu kan, banjir tahunan. Kita selalu koordinasi, selalu masyarakat pun selalu turun ke bawah kalau misalnya ada bencana, selalu dibantu dari BPBD, kita usul untuk pembantuannya. Dan di wilayah Ciputat Timur itu kan langsung berbatasan dengan DKI ya, yang perbatasannya ada kali Pesanggerahan yang kewenangannya dari pusat, jadi kita harus koordinasi ke pusat juga melalui dinas PU jadi untuk penanganan banjirnya. Dan kita usahakan selalu jangan sampai banjir lah, karena kan kapasitas hujan pun kadang-kadang tidak tentu, jadi ada yang banjir, ada yang tergenang gitu kan. Jadinya ya, tapi tetap dari pemerintah Kota Tangerang Selatan itu membantu orang yang terdampak banjir. Dari sisi perencanaan pembangunan, apakah usulan masyarakat melalui Musrenbang atau Musyawarah Rencana Pembangunan seringkali terrealisasi sepenuhnya atau masih ada kendala dalam penyelarasan dengan prioritas kota? Kalau untuk saat ini sih terrealisasi semua ya. Kalau untuk masyarakat, yang hal-hal yang penting yang diurgenkan untuk masyarakat kita selalu prioritaskan untuk usulan itu. Oke. Dalam pandangan Bapak, seberapa besar peran partisipasi masyarakat dalam membantu menyelesaikan masalah di lingkungan masing-masing? Apakah masyarakat sudah cukup aktif atau masih bergantung penuh pada pemerintah daerah? Kalau untuk di wilayah itu, untuk pemeliharaan infrastruktur jalan atau saluran air biar tidak tergenang, cepat jalan rusak, kita selalu menghimbau dari kecamatan kelurahan untuk pengadaan kerja bakti di RT RW setempat agar saluran air itu tidak menyumbat, dan dengan menjaga sampah gitu kan, agar itu pun berbalik kepada masyarakat biar dampaknya pun ke masyarakat semua, jangan sampai membuang sampah sembarangan juga gitu kan. Makanya kita sekarang itu ada TPS 3R dan ada bank sampah. Kalau bank sampah itu langsung dari limbahnya masyarakat nanti dipilah, masyarakat pun menjualnya ke pengepulnya gitu, nanti ada hasilnya untuk itu, jadi sampah pun bermanfaat gitu. Baik, selanjutnya untuk penanggulangan banjir di Ciputat Timur. Kan di beberapa wilayah di Ciputat Timur itu seperti Rempoa dan Pondok Hijau masih sering terdapat genangan air. Nah, bagaimana mekanisme kecamatan dalam menindaklanjuti laporan banjir tersebut sebelum diteruskan ke Dinas PUPR? Kita langsung ke lapangan, misalnya ada laporan dari warga, kita langsung ke lapangan menghubungi kelurahan, RT RW untuk masyarakat pun pasti kesimpang dengan banjir, dan kita pun langsung usulan, karena di situ kan di Rempoa itu khususnya di tembok bolong perbatasan dengan DKI, jadi kita harus koordinasi dengan wilayah lain seperti DKI, dan harus melalui dinas PU. Dan yang di Pondok Hijau itu memang kalau misalnya kapasitas besar itu memang agak banjir beberapa hari gitu kan, karena
Ya mungkin kali ini juga sudah ada ini, tapi kita usahakan semoga setiap tahunnya masyarakat tidak terjadi banjir itu. Selanjutnya, karena kecamatan tidak memiliki wewenang teknis penuh ya Pak, apakah ada kerjasama dengan warga atau RT RW untuk melakukan tindakan awal seperti pembersihan saluran air atau pemetaan titik genangan secara mandiri? Iya, selalu kita yang saya katakan tadi, selalu kita mengadakan program kerja bakti atau Jumat bersih. Kita himbau kecamatan, kelurahan, RT RW untuk bekerja sama untuk mengadakan kerja bakti di Jumat bersih itu agar semua bisa guyup. Untuk kedepannya nih Pak, apakah kecamatan memiliki rencana atau gagasan sederhana untuk membuat sistem pelaporan banjir berbasis data, misalnya lewat WhatsApp grup warga atau aplikasi, agar laporan bisa lebih cepat diterima dan ditindaklanjuti? Ya, memang kita juga di BPBD kemarin rapat untuk penanggulangan banjir, lagi sedang disusun draftnya di BPBD, mana titik-titik banjir yang bisa ditangani di masing-masing kecamatan, khususnya di Kota Kangras. Ya pada ini. Nah, sekarang kita sudah ada grup-grup WA yang menangani banjir, nanti pun langsung laporan ke dinas-dinas terkait, atau untuk penanggulangan korban banjirnya BPBD pun dilibatkan. Oke Pak, selanjutnya mengenai program Kampung Terang yang ada di Gang Kecil. Nah, Bapak bisa nggak jelasin latar belakang munculnya program Kampung Terang ini? Apakah program ini latar belakangi oleh tingginya angka kriminalitas atau kondisi lingkungan yang masih gelap di Gang Kecil itu sendiri? Iya, memang untuk Kampung Terang ini ada sebagian dari usulan masyarakat untuk karena banyak terjadinya kriminalitas atau pembegalan karena lampu 8 gitu, dan usul dari program dari Pak Wali Kota, Pak Wali Kota juga, makanya didata dari kecamatan agar dibuatkan program Kampung Terang. Makanya sekarang sudah alhamdulillah sudah berjalan dan sudah ada hasilnya di masyarakat. Kita usulkan Kampung Terang di kelurahan-kelurahan, di khususnya di RT-RT. Jadi sekarang tuh udah bisa dinikmati oleh warga masyarakat. Berarti intinya muncul latar belakang program ini karena tingginya kriminalitas siapa di masyarakat sendiri. Oke. Lalu dalam menentukan lokasi pemasangan lampu itu sendiri, apakah ada kriteria tertentu Pak? Misalnya tingkat kepadatan penduduknya, wilayah rawan kejahatan, atau aspirasi warga yang disampaikan lewat musrembang? Ya memang untuk Kampung Terang ini kita ngambil usulan itu dari warga masyarakat atau kelurahan RT RW, nanti mengusulkan kita mengusulkan lagi ke dinas terkaitnya apakah di titik itu sudah tepat untuk diletakkan atau ditaruhnya lampu-lampu yang menerangi jalan-jalan gang tersebut. Jadi titiknya itu diusulkan dulu, nanti baru disampaikan masyarakat, kalau titik ini diterima nanti kita laksanakan. Kalaupun yang belum terima, nanti usulan tahun depan bisa diusulkan lagi karena biayanya mungkin terbatas, nanti setiap tahun baru kita bertahap. Baik. Lalu Pak, setelah lampunya itu dipasang, bagaimana sistem perawatannya itu dilakukan? Apakah warga itu memiliki peran dalam melaporkan jika ada lampu yang mati atau rusak? Iya, kalau untuk warga di wilayah ya berperan sekali lah untuk menjaga lampu itu. Jangan sampai misalnya diketok-ketok atau dimaling, ya warga sekitar pun harus menjaga. Kalau misalnya memang ada mati, mereka melaporkan ke kita, lalu kita dari kecamatan atau kelurahan melaporkan ke dinas terkait untuk memperbaikinya atau mengganti lampu yang mati, seperti itu. Oke, berarti warga itu harusnya melalui RT RW 2 atau langsung bisa ke kecamatan ini Pak? Melalui kecamatan langsung bisa, melalui RT RW atau kelurahan Kampung Terang. Nah, menurut Bapak sendiri tuh sejauh ini gimana sih Pak dampak dari program Kampung Terang ini terhadap
kehidupan masyarakat gitu. Apakah setelah dipasangnya lampu-lampu di sekitar gang-gang kecil itu keamanan, aktivitas ekonomi malam hari itu bisa berjalan atau gimana gitu Pak dampaknya? Sangat membantu sekali ya. Oh, oke. Untuk masalah pertama untuk keamanan, kriminalitas itu sekarang sudah berkurang. Kalau misalnya memang lampu terang, siapa yang mau Iya. kelihatan kan? Iya, betul. Terus untuk ekonominya pun banyak lalu lalang pedagang-pedagang yang Iya. malam hari itu nggak iseng gitu. Iya. Yang dagangnya malam jadi nggak iseng lagi. Jadi ya perekonomian sedikit meningkat lah gitu. Berarti sebelum dipasangnya lampu-lampu jalan itu aktivitas ekonomi malam hari itu terhambat gitu ya Pak atau gimana? Ya tetap berjalan, cuman lebih menjaga keamanan Oh, seperti itu. Itu kan usulan dari warga, kita pun harus mengadukan usulan itu kalau misalnya memang pas gitu kan, atau memang harus bisa disampaikan atau dilaksanakan kampung terang, kenapa enggak kan gitu? Karena kan untuk kebutuhan masyarakat juga. Iya. Nah, ini saya ingin bertanya tentang program lain ya Pak, yaitu program pelatihan UMKM. Nah, menurut Bapak ini kan setiap tahun kecamatan itu kan menyelenggarakan pelatihan bagi pelaku UMKM ya Pak. Nah, bisa dijelasin nggak sih Pak sektor apa aja yang menjadi fokus pelatihan tahun ini dan gimana proses pemilihan dari pesertanya Pak? Kalau untuk tahun ini program yang tadi pelatihan ya, pelatihan itu kita mengadakan pelatihan-pelatihan untuk UMKM atau masyarakat lebih membina UMKM agar masih bisa berjalan gitu kan. Kita untuk pelatihan-pelatihan itu atau mandiri gitu seperti pelatihan ngebatik gitu kan, terus pelatihan ekoprint, terus pelatihan banyak lah sebagainya lah pelatihan. Terus agar orang itu mandiri bisa menghasilkan uang sendiri melalui skill-skill yang mereka pelajari di kecamatan itu. Oke. Nah, terus apakah kecamatan itu juga melakukan pendampingan setelah pelatihan selesai, kayak membantu peserta mengembangkan usaha, terus memperluas akses pasar agar pelatihannya tuh nggak berhenti di kegiatan pelatihan aja gitu? Iya, kita selalu mendampingi UKM yang kita bina, terutama di Cipinku, IPMI, dan sebagainya ya. Kita dampingi terus. Kalau misalnya memang nggak punya izin, kita buatkan atau sosialisasi perizinan gitu untuk mempermudah peredaran atau sertifikasi halal, untuk mempermudah peredaran mereka untuk berjualan dan mempromosikan mereka untuk berjualan juga. Jadi agar majunya itu masyarakat jadi sejahtera. Ini baik, selanjutnya nih ya Pak, setelah dilakukan pelatihan UMKM dan peningkatan skill, bagaimana Bapak menilai dampak pelatihan ini terhadap peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat? Apakah sudah ada indikator keberhasilan yang bisa diukur, misalnya kayak seperti jumlah peserta yang membuka usaha baru atau peningkatan pendapatan? Ya, alhamdulillah ya, setelah pendampingan ada peningkatan mereka UKM yang mandiri yang bisa menghasilkan sendiri seperti produk-produk makanan, jadi bisa berjualan online juga kan gitu. Jadi ada keberhasilan lah hidupnya, walaupun tidak seberapa tinggi, tapi tetap kita usahakan setiap tahunnya agar UKM di wilayah kita, khususnya Ciputat Timur, bisa lebih berkembang dengan pelatihan-pelatihan itu. Baik. Nah, selanjutnya itu apakah ada rencana kolaborasi antara kecamatan dengan pihak swasta atau perguruan tinggi dan komunitas bisnis lokal untuk memperluas jangkauan program pelatihan UMKM di tahun-tahun mendatang? Insya Allah nanti kita akan usahakan untuk kolaborasi dengan pihak swasta agar lebih meningkatkan penjualan mereka seperti swalayan, supermarket, dan dengan minjam bank-bank pun untuk pinjaman kurnya seperti itu, dan mungkin untuk kerjasama dengan universitas agar lebih berkembang di manajemennya itu. Benar. Nah, yang terakhir nih ya Pak, dengan adanya keterbatasan kewenangan dan sumber daya,
menurut Bapak apa yang paling dibutuhkan oleh Kecamatan Ciputat Timur agar bisa lebih efektif dalam menjalankan perannya sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah kota? Untuk ini agar kita lebih mempererat lagi komunikasi dengan pihak bawah. Untuk kecamatan pun kita tidak segan-segan untuk minta ke dinas terkait, terutama dinas UMKM untuk memfasilitasi UMKM yang ada di wilayah kita agar terus berkembang. Jadi kita tidak hanya berpangku tangan, tapi kita pun ikut terlibat dalam pengembangan UMKM ini. Nah, dari hasil wawancara kami bersama pihak perencanaan pembangunan Kecamatan Ciputat Timur, diketahui bahwa kecamatan memiliki fungsi utama sebagai perantara atau penghubung antara masyarakat dan juga dinas-dinas di tingkat kota. Nah, artinya ketika masyarakat melaporkan masalah seperti jalan rusak, banjir, atau penerangan lingkungan, kecamatan tidak langsung menanganinya secara teknis, melainkan menyalurkan laporan tersebut ke dinas yang berwenang seperti Dinas PUPR, Perkim, atau BPBD. Berdasarkan hasil wawancara, permasalahan yang sering muncul di wilayah ini antara lain yang pertama yaitu ada genangan dan banjir tahunan, terutama di wilayah Rempoa dan juga Pondok Hijau. Yang kedua ada kurangnya penerangan jalan yang sebelumnya sempat memicu kriminalitas di gang kecil. Nah, yang ketiga yaitu ada keterbatasan kewenangan fiskal kecamatan sehingga banyak program pembangunan harus menunggu persetujuan dari kota. Nah, yang terakhir ini ada kebutuhan peningkatan ekonomi masyarakat terutama pelaku usaha mikro. Dan dari permasalahan tersebut, kecamatan terus berupaya memperkuat koordinasi dengan dinas dan mengoptimalkan forum musrenbang, yaitu musyawarah rencana pembangunan untuk menampung aspirasi dari masyarakat. Nah, argumen saya di sini adalah Kecamatan Ciputat Timur merupakan contoh nyata bagaimana pembangunan wilayah di tingkat mikro sering terkendala bukan karena kurangnya ide atau aspirasi, tetapi karena keterbatasan kewenangan fiskal dan koordinasi antar instansi. Jadi, efektivitas pembangunan wilayah sangat bergantung pada sejauh mana kecamatan mampu menjalankan fungsi koordinatifnya antara masyarakat dan juga pemerintah kota. Selanjutnya, dalam konteks pembangunan daerah, kebijakan fiskal wilayah mencakup pengelolaan dan pengalokasian anggaran publik di tingkat lokal, terutama dalam bentuk belanja modal, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan publik dasar. Berdasarkan hasil wawancara kami, Kecamatan Ciputat Timur tidak memiliki kewenangan fiskal penuh, artinya tidak mengelola APBD secara langsung, tetapi berperan dalam mengusulkan prioritas kebutuhan masyarakat kepada pemerintah kota melalui musrenbang. Bentuk implementasi kebijakan fiskal wilayah di Ciputat Timur dapat dilihat dari beberapa program. Yang pertama ada program Kampung Terang, yaitu penyediaan dan pemasangan lampu jalan di gang-gang kecil untuk meningkatkan keamanan dan aktivitas ekonomi malam hari. Program ini muncul dari usulan masyarakat dan difasilitasi melalui dana APBD kota. Selanjutnya ada program penanggulangan banjir, di mana kecamatan berkoordinasi dengan Dinas PUPR dan BPBD untuk memperbaiki saluran air serta memetakan titik-titik genangan. Walau kecamatan tidak memiliki alat berat atau dana langsung, tapi mereka berfungsi sebagai koordinator lapangan dan penyampai laporan awal. Selanjutnya ada perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan dan fasilitas umum. Kecamatan melakukan monitoring dan melaporkan kondisi fisik bangunan ke dinas agar perbaikan dapat segera dilakukan. Dalam perspektif kebijakan fiskal, peran kecamatan di sini lebih pada fiskal koordinatif, bukan fiskal eksekutif. Artinya, fokusnya bukan pada pengeluaran anggaran secara langsung, tapi bagaimana kecamatan menyusun prioritas yang paling urgent berdasarkan aspirasi masyarakat. Tantangannya adalah seringkali ada keterlambatan realisasi program karena alokasi dana di tingkat kota terbatas. Hal ini menyebabkan sebagian usulan baru bisa direalisasikan pada tahun anggaran berikutnya. Argumen saya adalah meskipun kecamatan tidak memiliki otonomi fiskal penuh, mereka tetap berperan penting dalam menjaga efektivitas kebijakan fiskal wilayah melalui perencanaan yang partisipatif dan pengawasan pembangunan yang transparan.
Jadi, kebijakan fiskal wilayah di Ciputat Timur sudah berjalan dengan baik dari sisi aspirasi, namun masih perlu diperkuat dari sisi implementasi dan penganggaran. Lalu dalam konteks ekonomi wilayah, kebijakan moneter tidak hanya berarti pengaturan suku bunga dan jumlah uang beredar seperti di tingkat nasional, tetapi lebih pada upaya menjaga stabilitas ekonomi lokal dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Nah, di tingkat kecamatan, bentuk implementasi kebijakan moneter wilayah ini dapat kita lihat melalui program pelatihan UMKM dan pengembangan keterampilan masyarakat. Nah, setiap tahun Kecamatan Ciputat Timur ini mengadakan berbagai pelatihan keterampilan seperti pelatihan membuat produk makanan, ekoprint, membatik, hingga pelatihan kewirausahaan dasar. Nah, tujuannya itu adalah agar masyarakat memiliki kemampuan untuk menciptakan pendapatan sendiri dan menggerakkan ekonomi lokal. Nah, setelah pelatihan, Kecamatan juga memberikan pendampingan lanjutan seperti proses perizinan usaha, sertifikasi halal, hingga menghubungi peserta dengan lembaga keuangan untuk mendapatkan akses modal usaha. Nah, dari hasil wawancara kami ini diketahui bahwa sudah ada peningkatan jumlah pelaku UMKM yang aktif dan mandiri di Ciputat Timur setelah mengikutinya pelatihan. Bahkan beberapa sudah berhasil menjual produknya secara online. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter wilayah dalam arti menggerakkan perputaran ekonomi lokal berhasil dijalankan lewat pemberdayaan dan peningkatan kemampuan masyarakat. Namun, masih terdapat tantangan seperti keterbatasan akses pembiayaan dari bank dan rendahnya literasi keuangan sebagian masyarakat. Oleh karena itu, pihak kecamatan ini berencana menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan universitas untuk memperluas jangkauan pelatihan serta memperkuat jejaringan usaha lokal. Nah, argumen saya yaitu kebijakan moneter wilayah di Ciputat Timur ini lebih bersifat mikro monetary policy, yaitu mendorong sirkulasi ekonomi dari bawah melalui pelatihan, akses pembiayaan, dan juga dukungan pasar lokal. Dengan kata lain, kecamatan tidak hanya menyalurkan bantuan ekonomi, tapi berupaya membentuk masyarakat yang produktif, mandiri, dan mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah. Selanjutnya, saya akan membahas tentang evaluasi pelaksanaan kebijakan wilayah dari pendekatan makro atau komprehensif. Evaluasi makro berarti kita menilai kebijakan wilayah secara menyeluruh, bukan hanya pada satu program tertentu, tetapi melihat keterkaitan antar program dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat secara umum. Dalam konteks Kecamatan Ciputat Timur, pendekatan ini mencakup 3 aspek besar. Yang pertama, pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik seperti penerangan jalan, lampu terang, dan perbaikan saluran air. Yang kedua, pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti pelatihan UMKM dan pengembangan keterampilan kerja. Yang ketiga, koordinasi dan tata kelola pemerintah wilayah termaksud hubungan antara kecamatan, kelurahan, dan dinas-dinas kota. Dari hasil observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa secara makro, kebijakan pembangunan di Ciputat Timur sudah berjalan cukup efektif. Misalnya, program Kampung Terang terbukti meningkatkan rasa aman dan memperpanjang aktivitas ekonomi masyarakat pada malam hari. Namun, terdapat beberapa catatan penting. Yang pertama, dari sisi koordinasi lintas instansi, masih sering terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan usulan musrenbang karena keterbatasan fiskal di tingkat kota. Yang kedua, dari sisi partisipasi masyarakat, meskipun forum musrenbang sudah melibatkan warga, namun tidak semua usulan diterima karena keterbatasan kuota program. Secara umum, efektivitas kebijakan makro di Ciputat Timur menunjukkan adanya kemajuan tetapi belum optimal. Kecamatan sudah menjalankan fungsinya sebagai penghubung aspirasi masyarakat, namun realisasi kebijakan tetap sangat bergantung pada kemampuan fiskal kota. Argumen saya di sini adalah evaluasi makro menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan wilayah tidak hanya bergantung pada kinerja kecamatan semata, namun juga pada sinergi antar lembaga dan konsistensi kebijakan di tingkat kota. Dengan memperkuat integrasi antar program dan memastikan kesinambungan anggaran, maka kebijakan wilayah di Ciputat Timur dapat memberikan dampak sosial ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan. Selanjutnya, pembahasan mengenai evaluasi kebijakan wilayah secara parsial, yaitu menilai efektivitas program-program tertentu secara lebih spesifik. Nah, pendekatan ini fokus pada bagaimana setiap program dijalankan, seberapa efisien pelaksanaan, dan serta sejauh mana manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam konteks Ciputat Timur, kami menilai 3 program utama secara parsial. Yang pertama, program penanggulangan banjir. Kecamatan telah aktif melakukan pemetaan titik genangan dan berkoordinasi dengan Dinas PUPR. Namun, penanganannya masih bersifat sementara karena
belum ada sistem drainase terpadu antar wilayah. Nah, evaluasi menunjukkan perlunya integrasi data antar instansi dan partisipasi warga dalam menjaga kebersihan saluran air. Lalu yang kedua, program Kampung Terang. Program ini berhasil menurunkan angka kriminalitas di beberapa titik gelap seperti Kelurahan Rengas dan juga Pondok Ranji. Namun, evaluasi menunjukkan perlunya sistem perawatan lampu yang lebih cepat, misalnya dengan melibatkan warga sebagai pelopor aktif melalui kanal digital seperti WhatsApp Group, RT dan juga RW. Lalu yang ketiga, program pelatihan UMKM. Kegiatan pelatihan sudah rutin dilakukan dan menghasilkan peningkatan keterampilan. Tapi dari hasil evaluasi, masih ada kendala dalam akses pembiayaan dan pemasaran produk. Perlu sinergi lebih lanjut dengan dinas koperasi, bank daerah, dan juga platform digital. Nah, dari ketiga program tersebut, terlihat bahwa pelaksanaan kebijakan sudah menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, namun keberlanjutannya masih sangat tergantung pada dukungan lintas sektor. Nah, argumen saya adalah evaluasi parsial menunjukkan bahwa setiap program Ciputat Timur memiliki dampak positif, tapi keberhasilannya tidak bisa berdiri sendiri. Diperlukan sistem monitoring dan juga evaluasi yang lebih kuat agar program tidak berhenti di tatanan pelaksanaan, melainkan terus berkembang dan memberi efek berganda bagi ekonomi masyarakat. Baik, saya akan menutup sesi ini dengan pembahasan mengenai evaluasi logis atau sering juga disebut sebagai evaluasi keberhasilan program. Evaluasi logis dilakukan untuk menjawab pertanyaan sederhana, apakah kebijakan dan program yang dijalankan apa benar-benar memberikan hasil dan manfaat sesuai dengan tujuan awalnya? Nah, berdasarkan hasil evaluasi kami terhadap kebijakan di Kecamatan Ciputat Timur dapat disimpulkan 3 hal penting. Yang pertama itu dari si output, sebagian besar program sudah terlaksana sesuai rencana, seperti pemasangan lampu jalan, kegiatan pelatihan, dan koordinasi penanganan banjir. Lalu yang kedua, dari si outcome, manfaatnya itu mulai terasa oleh masyarakat, terutama peningkatan rasa aman dan tumbuhnya kegiatan ekonomi rumah tangga. Lalu yang ketiga, di sisi impact atau dampak jangka panjang masih dibutuhkan kesinambungan program dan pemantauan berkelanjutan agar hasil yang sudah dicapai tidak bersifat sementara. Nah, dari hasil analisis tersebut, kami merumuskan beberapa rekomendasi logis bagi perbaikan kebijakan wilayah ke depan. Yang pertama itu, kecamatan perlu memperkuat fungsi monitoring digital berbasis data warga agar pelaporan bisa lebih cepat ditindaklanjuti. Lalu yang kedua, perlu koordinasi jadwal musrenbang dengan perencanaan kota supaya usulan masyarakat tidak tertunda terlalu lama. Dan yang ketiga, program pelatihan ekonomi harus diarahkan pada pasar digital dan ekonomi kreatif agar daya saing UMKM meningkat. Nah, untuk argumen saya di sini adalah keberhasilan kebijakan wilayah tidak hanya diukur dari banyaknya program yang dijalankan, tetapi dari seberapa berkelanjutan manfaatnya bagi masyarakat. Nah, jika pemerintah daerah dan kecamatan mampu memperkuat sistem evaluasi logis secara rutin, maka Ciputat Timur bisa menjadi model kecamatan yang adaptif, partisipatif, dan efektif dalam menjalankan kebijakan wilayah berbasis kebutuhan nyata oleh warga. Dengan demikian, evaluasi logis menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan wilayah adalah hasil sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sistem evaluasi yang lebih transparan. Oke, sekian video wawancara dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.